Editorial Kamis, tanggal 23 April tahun 2026. Ketimpangan yang menyentak, stabilitas yang semu. Ketimpangan ekonomi di Indonesia bukanlah cerita baru, tetapi temuan terbaru kembali menamparkan kesadaran publik dengan keras. Ketika kekayaan 50 orang terkaya setara dengan milik 55 juta penduduk, ini bukan sekadar statistik mencengangkan, melainkan cerminan jurang sosial yang menganga lebar. Lebih mengkhawatirkan, sebagian besar akumulasi kekayaan tersebut bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, sektor yang semestinya menjadi milik bersama dan fondasi kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah ke titik terendah sepanjang sejarah tidak bisa dilihat sebagai gejala teknis pasar semata. Ia merefleksikan rapuhnya struktur ekonomi nasional. Cadangan devisa yang tergerus, ruang intervensi yang semakin sempit, serta tekanan global yang belum mereda memperlihatkan betapa terbatasnya daya tahan eksternal Indonesia. Namun, persoalan sesungguhnya tidak berhenti di sana. Di dalam negeri, paradoks ekonomi semakin kentara. Investasi dan kredit memang tumbuh, tetapi manfaatnya tidak mengalir secara merata. Pertumbuhan kehilangan kualitas karena tidak diiringi distribusi yang adil. Ketimpangan ekstrim yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan sistemik, baik dalam desain kebijakan fiskal, perpajakan, maupun pengelolaan sumber daya. Sistem yang terlalu permisif terhadap konsentrasi kekayaan hanya akan memperdalam jurang sosial dan melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang. Situasi ini diperburuk oleh tata kelola dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya bersih dari praktik penyimpangan. Ketika kepercayaan terhadap institusi melemah, dampaknya tidak hanya politis, tetapi juga ekonomis. Premi risiko meningkat, investor menjadi lebih berhati-hati, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan momentum. Stabilitas yang tampak, seperti arus modal yang kembali masuk atau kredit yang meningkat, lebih menyerupai ilusi jangka pendek ketimbang pemulihan struktural yang sesungguhnya. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Sektor perbankan yang relatif kuat, ruang ekspansi kredit yang masih terbuka, serta peluang reformasi pajak, termasuk wacana pajak kekayaan, dapat menjadi titik awal perubahan. Tantangannya bukan pada ketersediaan instrumen, melainkan pada keberanian politik untuk menggunakannya secara konsisten dan berpihak pada keadilan. Pada akhirnya, tekanan ekonomi saat ini menghadirkan pilihan yang tak terelakkan, menjadikannya momentum untuk membenahi struktur ekonomi yang timpang, atau kembali menempuh jalan lama dengan meredam gejolak tanpa menyentuh akar masalah. Sejarah menunjukkan bahwa menunda perbaikan hanya akan memperbesar biaya di masa depan. Pertanyaannya, apakah kita siap membayar harga perubahan, atau terus menumpuk beban bagi generasi berikutnya?